Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq bersama Gubernur Bali dan Forkopimda menggelar rapat terkait penanganan banjir. Ya, Hanif mengungkap area hutan di sekitar sungai di Denpasar hanya 3% dan Pemprov Bali akan melakukan penataan ulang tata ruang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menggelar rapat bersama Gubernur Bali Iwayan Koster dan Forkopimda pasca banjir besar di Bali. Dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa area hutan di kawasan sungai-sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Dari 49.500 hektar kawasan di sepanjang Das Ayung, kini hanya tersisa 1.500 hektar yang dipenuhi pohon. Hanya 3%. Tadi Pak Gubernur juga agak kaget dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah ini Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Menyikapi kondisi ini, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan melakukan penelusuran kondisi sungai sekaligus merencanakan reforestasi. Maka momentum ini, banjir yang terjadi yang begitu besar, itu supaya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memiliki tanggung jawab bagaimana menjaga alam Bali ini agar ekosistemnya terjaga dengan baik sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan mengancam generasi ke depan kita. Banjir besar terjadi setelah hujan deras mengguyur Bali sejak 9 September yang menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Ya pemirsa, ini miris sekali pemirsa, hanya 3% ruang terbuka hijau yang tersisa di Pulau Bali pemirsa. Betul. Paham sih ya, Pulau Dewata Bali adalah destinasi tujuan untuk orang berwisata. Dan bahkan mungkin perekonomian wisata di sana memang sangat maju-majunya pemirsa. Ada lahan kosong, dibangun villa. Ada lahan kosong, dibangun tempat wisata. Cuman harus dipikir lagi nggak sih? Betul. Peraturannya untuk membangun sebuah tempat wisata yang memang untuk perekonomian warga. Cuman untuk juga keberlangsungan dan keberlanjutan ekosistem yang ada di sana. Betul, dari informasi yang saya baca juga Pram, dari daerah aliran sungai 49.000 hektar nih hanya sekitar 1.500 hektar yang tersisa. Makanya tidak ada penyerapan dan terjadilah banjir seperti kemarin. Sebenarnya bisa diantisipasi lagi ya sebelum kejadian banjir kemarin. Udah ada tahu 3%, seharusnya yang kemarin ditata ulang lagi nih. Betul, karena kan Bali menjadi salah satu destinasi wisata tidak hanya bagi penduduk atau masyarakat Indonesia saja, tapi juga mancanegara. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada seorang anggota TNI dari Kodim 0707 Wonosobo, Jawa Tengah tewas dianiaya saat melerai keributan di sebuah rumah makan. Ya, warga yang marah merusak resto dan membakar ban. Massa yang marah merusak sebuah resto di desa Jolontoro, Sapuran, Wonosobo dan membakar ban di depannya. Dari kebacokan yang menewaskan. Sebelumnya seorang anggota TNI tewas merupakan warga Sijambu, Kretek. Awalnya terjadi keributan antara pengunjung di resto. Korban berusaha melerai. Pelaku mengambil senjata tajam di mobil dan membacok korban hingga terluka parah. Pulang. Ngelerai ke? Iya. Iya saya pulang, tapi pas pulang ambil golok. Nah, goloknya saya puji nih. Pak, dari kata mobil. Kalau mau sudah dipersiapkan. Oh gitu. Sudah dipersiapkan. Berarti Mas Wawan itu anggota TNI Kodim Wonosobo nggih? Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku melakukan pengejaran, diduga merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Kasus ini lagi berproses, nanti kita akan rilis setelah semuanya terungkap dengan benar. Dan apa benar terduga pelaku ini residivis atau gimana? Ya, masih kita dalami ya, jadi mohon doanya semoga pelaku bisa tertangkap. Jenazah korban dimakamkan secara militer di tempat pemakaman umum Kretek. Kini di tempat kejadian perkara telah dipasangi garis polisi dan dijaga aparat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, 16 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditangkap termasuk 1 oknum TNI Kopda FH. Ya, namun 3 pekan berlalu pemirsa, motif dibalik kasus penculikan dan pembunuhan ini belum juga terungkap. Jumlah pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertambah menjadi 16 orang. 1 tersangka baru merupakan anggota TNI Angkatan Darat, Kopda FH. Dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus menyebut Kopda FH telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Disebutkan saat peristiwa terjadi pihaknya sempat mencari Kopda FH, namun FH tidak berdinas tanpa izin. Kopda FH berperan memberikan perintah pada pelaku penculikan serta memberitahu detail informasi terkait posisi korban. Terungkapnya keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini terungkap dari keterangan Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu tersangka penculik korban. Jemput di waktu sore, setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu, setelah diserahkan keempat pelaku penjemputan paksa ini, mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan itu, dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sebelumnya, polisi menyebutkan ada 4 kelompok dalam kasus ini, yakni klaster aktor intelektual, membuntuti, menculik, dan kelompok yang menganiaya korban hingga tewas. Istri korban berharap motif pembunuhan terungkap serta para pelaku diganjar hukuman setimpal. Orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Bu, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap, terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban. Tim Liputan iNews melaporkan.